Warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan terkait time value of money pada present value. Di sini saya Muhammad Fajar Sanubari dan rekan saya. Saya Muhammad Anandra Pratama. Oke, kita masuk yang pertama dari penjelasan time value of money dulu. Jadi time value of money ini adalah konsep keuangan yang menekankan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga dibandingkan dengan jumlah yang sama di masa depan. Konsep ini berbasis pada ide bahwa uang yang dimiliki saat ini memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan atau return yang lebih besar di masa depan. Sedangkan uang yang akan diterima di masa depan memiliki nilai yang lebih rendah karena adanya faktor waktu, inflasi, risiko, dan kesempatan alternatif yang terkait dengan penggunaan uang saat ini. Jadi secara garis besar, pengertian time value of money adalah uang yang kita miliki saat ini. Misal kita punya uang sebesar 1 juta. Nah, uang 1 juta saat ini itu nominalnya lebih besar daripada 1 juta di masa depan karena ada resiko-resiko yang sudah saya sebutkan tadi terkait faktor waktu, inflasi, kesempatan alternatif yang dengan penggunaan uang saat ini. Lalu masuk untuk nilai sekarang atau present value. Present value atau nilai sekarang merupakan kebalikan dari compound value atau nilai majemuk yang dimana present value menghitung nilai uang pada waktu sekarang bagi sejumlah uang yang baru akan kita miliki beberapa waktu kemudian. Ini ada rumusnya menggunakan rumus present value sama dengan future value dibagi 1 plus I atau interest dipangkatkan dengan N periode. Ini bisa dilihat ada keterangannya di sini. Mungkin kita bisa langsung masuk ke contoh soal aja. Sini ada contoh soal dari present value. Seorang investor menargetkan 200 juta dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. Ia menginvestasikan uangnya dengan pengembalian atau return mencapai 35% setiap tahun per bulan. Aset pengembaliannya sebesar 2%. Lantas, berapa minimal investasi yang harus dilakukan investor tersebut per bulan agar target yang ditentukan bisa tercapai? Kita lihat ke pembahasan. Jadi sesuai rumus tadi, present value sama dengan future value dibagi 1 ditambah dengan interest dipangkatkan dengan period. Jadi tadi bisa dilihat future value-nya adalah 200 juta. Ini dibagi dengan 1 ditambah interest-nya sebesar 0,2. Lalu dengan periode bunganya sebesar 36. Ini seperti soal ini menargetkan dalam kurun waktu 3 tahun kan, 3 tahun ke depan karena ini bunganya itu per bulan, jadi kita jadikan jadi 36 bulan. Lalu kita kalikan saja, nanti ketemu 200 juta dibagi 2,039 dan ketemu present value-nya sebesar 9.804.498 rupiah. Lalu masuk ke materi selanjutnya terkait present value dari anuitas. Merupakan perhitungan nilai sekarang present value dari suatu annuity itu adalah nilai sekarang dari serangkaian pembayaran atau penerimaan dana yang sama pada interval yang tetap dengan sejumlah periode tertentu. Jadi ini maksudnya itu kita bisa menghitung sebuah anuitas dengan menggunakan rumus seperti yang tertera di layar dengan present value anuitas sama dengan A dibagi I, yang bisa kita lihat bahwa A adalah nilai individu peracikan pembayaran di masing-masing periode, I-nya itu tingkat bunga yang akan tambahkan untuk setiap periode waktu, dan di sini ada N, jumlah periode pembayaran. Jadi rumusnya A dibagi I dikalikan 1 minus 1 per 1 plus I pangkat N itu dikurung dulu lalu dikalikan dengan A per I-nya tadi. Mungkin kita bisa masuk ke contoh soalnya. Untuk contoh soalnya akan dibahas oleh Danendra. Untuk Danendra dipersilahkan. Baik, terima kasih terima kasih Fajar. Saya akan melanjutkan penjelasannya. Seperti tadi yang diterangkan mengenai present value anuitas, berikut adalah contoh soalnya.
yaitu sebuah perusahaan ingin membeli mesin baru dengan biaya 100 juta. Mesin ini diharapkan menghasilkan arus kas bersih, yaitu 20 juta per tahun selama 5 tahun, dengan tingkat diskonto atau suku bunga, yaitu 10%. Pertanyaannya, hitunglah nilai sekarang dari anuitas, yaitu present value annuity dari arus kas bersih tersebut. Next. Lalu ini adalah pembahasannya, yaitu yang pertama diketahui diskonto atau nilai suku bunganya yaitu 10%, yaitu ditulis di sana jadi 0,10, terus anuitasnya yaitu 1 juta dan periodenya selama 4 tahun. Dan lalu dimasukkan ke dalam rumus yang sudah diterangkan sebelumnya, yaitu PV sama dengan 1 - 1 plus I min N per I dikali A. Lalu yang N-nya itu 4 dimasukin ke atas, terus yang I-nya dimasukin 0,1, yang A-nya yaitu 1 juta, dan ditemukan nilainya yaitu 3.169.865.000. Berikutnya yaitu tentang net present value. Net present value atau NPV adalah nilai sekarang dari arus kas bersih suatu proyek atau investasi selama periode waktu tertentu. Nah, arus kas bersih adalah selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar. NPV ini biasa dihitung dengan menggunakan diskonto semua arus kas masa depan ke nilai saat ini menggunakan tingkat diskonto yang sesuai. Biasanya ini digunakan itu untuk menghitung nilai investasi yang bakal kita dapatkan jika kita membuat suatu investasi. Nah, rumusnya adalah di sebelah kanan, yaitu bisa dibaca yaitu NPV sama dengan eee, yang bawahnya ya, yang sigma ini, terus CT per 1 plus R pangkat T min C0, dengan keterangan Eee, NPV sendiri yaitu net present value dalam rupiah, CT adalah arus kas per tahun dalam bentuk periodenya nanti T, C C0 adalah nilai investasi awal pada tahun ke-0, dan R adalah suku bunga atau diskontonya. Selanjutnya, contoh soal dari net present value. Sebuah perusahaan XYZ akan membeli sebuah mesin untuk kebutuhan produksi. Harga perkiraan mesin tersebut adalah 160 juta dengan aturan suku bunga pinjaman yaitu sebesar 12% per tahun. Arus kas, nah pertanyaannya arus kas yang masuk pada perusahaan sekitar 60 juta per tahun yang akan berjalan 5 tahun. Pertanyaannya, berapakah nilai net present value-nya? Next. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Tadi kan diketahui yaitu, CT-nya atau arus kas yang masuk pada perusahaan yaitu sebesar 60 juta. Lalu C0-nya yaitu, perkiraan mesin yaitu 160 juta dengan diskonto atau nilai suku bunga yaitu, 12% yaitu 0,12. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus tadi, sigma itu digantikan per periodenya kan. Nah, periodenya ada 5 tahun, berarti ada C1 sampai C5. Lalu dimasukkan yang CT-nya di atas 60 semua, lalu yang bawah R-nya dimasukkan 12% menjadi 0,12, lalu dikurangi dengan perkiraan mesin yaitu 160 juta. Nah, nanti langsung diketahui bahwa nilai NPV-nya yaitu sebesar 56,29 juta. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan ke Saudara Fajar. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita jelaskan terkait time value of money, terkait present value. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat